Firman Tuhan. Thank you Dewi. Mari kita berdoa biar firman yang akan kita pelajari, kita dengar akan berguna setiap hari dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk membawa kami ke tempat ini. Kami sudah memuji Engkau, memberikan yang terbaik untuk kemuliaan-Mu, karena Engkau satu-satunya yang layak menerima pujian, hormat, kemuliaan dari anak-anak-Mu di muka bumi ini. Terima kasih untuk kelahiran-Mu di muka bumi, karena tanpa Engkau lahir, kami semua masih hidup di dalam kesesatan, tidak mengerti. Karena terlalu keras itu menyakiti telinga, karena suara saya sudah keras, tambah ini besar ya. Saudara-saudara, di Beijing saya dengar sekarang banyak pohon Natal selama Christmas ini. Ya, saya dengar, saya sendiri belum ke sana jadi tidak tahu. Tapi ada satu yang lucu, katanya ada yang ditanya, kamu ngerti artinya pohon Natal ini tidak? Ada yang jawab, Santa Claus punya ulang tahun. Saudara tahu kenapa? Karena banyak orang itu tidak tahu siapa itu Tuhan Yesus Kristus. Yang mereka lihat itu di mana-mana. Kalau Christmas itu Santa Claus lebih menonjol dari Tuhan Yesus Kristus. Itu sesuatu yang namanya harus hati-hati, karena itu sudah salah, kelibat itu. Oleh karena itu kita semua di sini harus belajar benar-benar siapakah Tuhan Yesus yang lahir 2000 tahun yang lalu itu, supaya pada waktu ditanya siapa yang lahir, tahu jawabnya. Oke, Tuhan Yesus. Tapi kalau orang tanya buktinya di mana, ayatnya di mana, tahu nggak saudara? Kan, ya kan? Penting. Oleh karena itu kesempatan belajar, supaya waktu ditanya, apalagi ditanya sama besan yang anti Tuhan Yesus, jawab. Ya, oleh karena itu saudara-saudara, hari ini saya akan berkhotbah dengan tema hidup dalam terang Kristus. Ya, hidup dalam terang Kristus. Kenapa? Karena banyak orang itu hidup, tapi hidup tanpa terang Kristus. Oleh karena itu hari ini, mari kita membuka dulu siapakah Yesus itu, dari Yohanes 1 sampai ayat pertama sampai ayat yang kelima, supaya saudara tahu tepat. Meskipun ini Natal, saudara mungkin sudah berulang-ulang kali mendengar, ya, saudara berulang-ulang kali mendengar, tapi saudara ini bisa dengar lagi. Pada mulanya adalah firman. Jadi mulanya sebelum ada segala sesuatu adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dan terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Di sini jelas sekali siapakah yang telah lahir 2000 tahun yang lalu, adalah firman Allah, yang adalah Allah itu sendiri yang telah menjadi manusia. Supaya saudara, waktu diserang oleh orang yang kepercayaannya berbeda, mereka bilang, mana ada Tuhan kok bisa punya istri, punya anak gitu. Benar gak? Saudara harus tahu bahwa yang lahir 2000 tahun yang lalu di kota Bethlehem itu adalah firman Allah. Kita manusia punya perkataan, bukan? Dan perkataan kita itu adalah kita sendiri.
Ya, kata yang keluar dari kita itu adalah kita. Firman itu adalah perkataan dari Tuhan Allah kita. Dan Dia dalam kuasanya lahirlah di kota Bethlehem itu 2000 tahun yang lalu. Oleh karena itu saudara-saudara, penting sekali kita mengakui. Karena ada yang sekarang ini menyerang, orang Kristen itu percaya 3 Tuhan. Ya, 3 Tuhan. No, kita hanya percaya 1 Tuhan. Ya, 1 Tuhan saja. Saya rasa ini kalau nggak terang, tolong ini aja, matikan aja. Biasa ini ya, supaya ini nggak perlu itu. Sound itu nggak perlu. Saya pakai ini aja bisa. Ya. Oleh karena itu saudara-saudara, dan firman Tuhan katakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh firman itu. Saudara masih ingat kejadian yang pertama berkata apa? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah berfirman, maka jadilah apa yang telah diciptakan itu, saudara-saudara. Jadi firman itu yang menjadi daging yang lahir di kota Bethlehem itu. Itu penting sekali. Ya, dan firman Tuhan katakan bukan saja Dia itu datang menjadi manusia, Ia itu adalah terang manusia. Ya, Dia itu adalah terang manusia. Ingat, itu penting sekali. Kalau kita hidup tanpa terang Tuhan, mudah sekali orang untuk berbuat hal-hal yang buruk. Saudara, beberapa hari yang lalu, saudara mungkin pernah dengar satu orang yang terkenal di Australia. Dia seorang para perdana menteri itu saat kampanye itu sangat takut sama dia. Ya, dia saat ini udah berumur 81-82 tahun. Baru-baru ini ditangkap sama polisi, itu dibawa, ditahan dan akan dihakimi. Ya, dan dia dituduh bahwa selama puluhan tahun terakhir dia suka sexual abuse. Ya, banyak sekali, saudara. Padahal saudara tahu penghasilannya setahun itu bisa 10 juta dolar dia. Kalau saudara tahu siapa itu tahu? Alan Jones, ya. Ngerikan sekali. Saya tidak tahu bagaimana keputusan pengadilan, tapi kalau sudah dituduh dengan polisi, itu polisi ada dasarnya. Dan satu orang bisa saja hebat di luar, bisa saja politik terkenal, ya, politisi terkenal, bintang film terkenal, tapi kalau hidupnya di dalamnya tidak ada terang Kristus, dia akan berbuat hal-hal yang gelap, hal-hal yang memalukan, hal-hal yang melawan Tuhan, hal-hal yang berdosa. Oleh karena itu hari ini saya rindu sekali agar setiap kita bisa hidup di dalam terang itu. Dan pertama, mari kita belajar dari terang yang lahir di Bethlehem itu. Kita baca di Lukas 2 ayat 1 sampai yang ke-7. Pada waktu itu Kaisar Agustus, ayat ke-1 yang mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keturunan dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin.
dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Dan anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara-saudara, ini kisah nyata dalam sejarah, bukan saja di Alkitab, dalam sejarawan orang-orang pada masa Tuhan Yesus menuliskan adanya kelahiran yang ajaib. Jadi ini bukan hanya orang Kristen saja yang percaya. Para sejarawan pada waktu itu pun berbicara tentang keajaiban ini yang terjadi. Bahwa di kota Bethlehem itu lahirlah Sang Juru Selamat umat manusia. Dan dia mati dan bangkit. Hanya satu pribadi yang pernah dalam sejarah manusia tercatat demikian. Hari ini kita akan belajar tentang mengapa kota Bethlehem. Ya, kenapa kota Bethlehem? Sebenarnya kota Bethlehem itu sudah ada pada waktu zamannya Ruth dan Boas. Asalnya tercatat dari situ. Ya, dari Boas itu lahirlah nenek moyang Raja Daud, ya, dan dari sanalah Raja Daud lahirnya Tuhan Yesus Kristus. Ingat, kota Bethlehem itu tidak jauh dari kota Yerusalem, tempat bait suci didirikan itu, ya. Dan kota Bethlehem itu di lembah itu tempat mereka menampung para anak domba yang akan disembelih di Yerusalem. Hari raya itu akan datang dan domba-domba sudah dipersiapkan di situ. Dan Tuhan Yesus pun lahir di kota Bethlehem. Saudara, sebenarnya kota Bethlehem itu kelahiran Tuhan Yesus sudah dinubuatkan oleh seorang nabi bernama, siapa yang ada ingat? Ayo, nah, Nabi Mika, kota Bethlehem. Kita baca supaya saudara tahu. Nabi Mika, ya. Di sini, baca ayat yang kelima. Mika, ya. Mika 5. Catat, saudara perlu ingat supaya waktu orang tanya dijawab. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata. Ingat, Bethlehem itu ada di daerah bernama Efrata, yang terkecil di antara kaum Yehuda. Dan padamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah ada sejak purbakala, sejak dahulu kala. Siapa yang bisa ada sebelum ia lahir itu sudah ada. Hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Waktu Tuhan Yesus berbicara dengan orang-orang Israel yang menuduhnya, kamu ini bukan Mesias kami, ya. Dan dia berkata begini, ya, bahwa Abraham itu sudah tahu siapa dia. Mereka bilang, kamu umur 50 tahun, mana bisa? Abraham itu sudah umur berapa ribu tahun. Dan Tuhan Yesus katakan, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Itu menunjukkan apa? Bahwa Tuhan Yesus sudah ada sebelum segala sesuatu ini ada. Tapi ia ada bersama dengan Bapa di sorga. Jadi Tuhan Yesus itu turun dari sorga. Hanya satu-satunya yang bisa membawa kembali kita ke sorga adalah Dia yang datang dari sorga. Saudara-saudara yang dikasih, biarlah ini kita terima. Dan saudara harus tahu, ingat lagi tentang kota Bethlehem. Ya, ada nubuatan dari Yeremia 31 ayat 5.
Ya, kita baca supaya kita tahu. Kisah ini semua tuh ada bukti-bukti dari nubuatan dan digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan semuanya ada tercatat dalam sejarah. Yeremia 31. Ya, sudah dapat? Ya, ayat 15. Beginilah firman Tuhan, dengar, di Rama terdengar ratapan tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Saudara tahu ini kisah tentang siapa? Waktu Herodes menyuruh serdadunya untuk datang membunuh bayi-bayi yang berumur sekitar umur Tuhan Yesus Kristus. Tidak tercatat berapa jumlah anak-anak, tapi ini sudah dinubuatkan oleh Yeremia kurang lebih sekitar 600-700 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa, bukan? Yang kita percaya ini bukan hanya tiba-tiba muncul jadi manusia. Sebelumnya sudah disebutkan bahwa akan lahir di kota Bethlehem. Dan saudara tahu, kok bisa apa hubungannya dengan Rachel di sini? Saudara, istri Yakub itu nama siapa? Yang dia kasihi, Pak Yakub pasti ingat? Rachel. Ini dia. Rachel itu waktu dia melahirkan anaknya Benyamin, dia mati di situ. Ya, anak yang kedua, yang pertama Yusuf, sesudah itu Benyamin, dia mati di situ. Tidak sempat untuk dibawa di kuburannya Abraham dan Ishak di daerah namanya yang itu Hebron. Jadi dia dikubur di situ. Ya, sehingga Nabi Yeremia itu dapat menghubungkan Rachel yang ada kuburannya situ, menangisi anak-anak yang dibunuh karena satu jiwa akan diselamatkan yang dibawa lari ke Mesir. Luar biasa, bukan? Nah, sekarang saya ingin bagikan kepada saudara, mengapa Maria yang dipilih? Kan tadi ada, kita baca di kisah ya di dalam Lukas. Tadi kisahnya bahwa Maria, saudara tahu diperkirakan berapa umur Maria pada waktu ia didatangi oleh malaikat berkata bahwa Roh Kudus akan menaungi engkau dan engkau akan melahirkan seorang anak. Ya, dan akan berikan nama Yesus, yang ya ada artinya dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan juga ia diberi nama siapa? Yang ada yang dengar lagi? Immanuel, yang berarti apa? Tuhan beserta kita. Dan sejak Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus beserta kita. Mungkin tidak secara fisik waktu ia berjalan dengan murid-muridnya, ya, ada di Galilea dan Yudea, tapi dia ada dengan kita dengan Rohnya yang kudus. Jadi kita tidak pernah sendiri lagi. Kalau kita membuka diri, dia akan tinggal di dalam hidup kita. Kenapa Maria? Satu nama yang spesial sekali. Ya, pada waktu ahli sejarah menyelidiki zaman itu, ya, orang-orang umur 14 tahun, 15 tahun sudah mulai bertunangan. Dan Maria sudah bertunangan dengan Yusuf. Ingat, zaman itu bertunangan itu mereka sudah berjanji itu bersama-sama, tapi masih belum tinggal serumah. Dan Yusuf sudah berjanji untuk datang menjemput Maria, tetapi belum
waktunya Maria sudah mengandung oleh Roh Kudus. Itu penting sekali. Jadi yang kita percaya ini bukan manusia yang diangkat menjadi Tuhan. Tidak, dia adalah Tuhan yang turun di dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Ciptaannya, kita ini adalah ciptaannya. Oleh karena itu saudara-saudara, hari ini mengapa Maria yang dipilihkan? Saudara-saudara, karena di dalam kitab Yesaya ada 2 kali, minimal ada 2 kali. Dia Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Kita akan baca. Yang tadi juga sudah dinyanyikan. Yesaya 9. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintah ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat, ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Saudara-saudara, perlu sekali kita ketahui, tidak ada satu manusia di muka bumi ini yang sebelum lahir, kurang lebih 750 tahun sebelum lahir, sudah disebut yang tadi itu, yang kita baca. Dia adalah apa? Dialah siapa? Penasehat ajaib, bukan penasehat biasa. Dia ajaib. Dia adalah Allah yang perkasa. Dia adalah Bapa yang kekal, Raja damai. Oleh karena ini, saudara-saudara, hidup di muka bumi ini penuh dengan segala tantangan. Termasuk ada yang namanya penipuan pengajaran di mana-mana. Nabi-nabi palsu akan bermunculan makin banyak. Ya, nabi palsu yang paling besar yang ada itu 1400 years ago, 1400 tahun yang lalu, datang untuk menipu banyak orang. Tetapi saat ini, biarlah dunia mengetahui, karena saya dengar di Saudi Arabia pun saat ini, bukan aja di Dubai atau Emirat, di Saudi Arabia yang begitu anti Tuhan, sekarang ada pohon terang juga dipasang di sana. Waktunya Tuhan, seluruh dunia ini akan dipenuhi dengan kemuliaannya. Seluruhnya akan mengetahui siapakah dia yang telah lahir bagi kita semua. Biarlah kita di sini adalah pribadi yang paling kuat untuk menghadapi semuanya, dan yang menjadi terang supaya orang dapat melihat bahwa inilah Kristus yang hidup di dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi, tadi juga ya, supaya saudara tahu, kalau ada orang tanya, Emmanuel itu di mana sih? Baca, ada di ini Yesaya 7 ya. Di ayat 7. Ya, biarlah ada di, tadi saya ada catat, ya ada di sini ya. Di ayat 7 bahwa Immanuel, dia adalah Immanuel itu yang telah lahir ya untuk kita semua ya. Itu ada di sini ayatnya ini, saya catat. Sebab itu Tuhanlah sendiri, ayat 14, akan memberikan kepadamu suatu petanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda
Yang dimaksud orang perempuan muda di sini adalah virgin. Ya, virgin di sini mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia menamakan dia siapa? Immanuel. Luar biasa. Tuhan yang kita sembah ini bukan saja yang jauh, tetapi ia ada di tengah-tengah kita. Saat kita khawatir, kita tidak tenang, kita harus pegang ini, bahwa Tuhan beserta dengan kita. Itu harus dihidupin dalam hidup kita. Cuma ada satu ayat yang hari ini saya ingin katakan, banyak orang kurang tahu. Nubuatan, dan merupakan nubuatan yang paling pertama. Ya, siapakah Yesus? Mari kita baca di Kejadian 3. Waktu siapa? Waktu manusia jatuh dalam dosa. Ya. Ayat 15 katakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini adalah perjanjian Tuhan dengan iblis yang telah menipu Adam dan Hawa, membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah, membuat manusia berdosa, membuat manusia hilangnya hubungan dengan Bapa di sorga, penciptanya. Ya, pada waktu Tuhan berhadapan dengan iblis yang menyerupai datang memakai ular punya jasmaniah, ya, dan Tuhan berkata bahwa ini yang terjadi. Saudara dengar, kok Tuhan tidak bilang bukan keturunan Adam, tapi keturunan siapa? Perempuan ini. Sehingga yang lahir itu dari Ibu Maria adalah keturunan Ibu Maria, keturunan perempuan ini. Saudara, ini sangat penting sekali untuk kita memiliki hidup di dalam masa depan yang penuh pegangan, penuh pengharapan, penuh kekuatan, bahwa kita ini sebenarnya, kenapa Tuhan Yesus harus lahir di muka bumi ini? Untuk memulihkan apa yang telah dijanjikan dari pertama kali manusia berdosa. Pada waktu manusia berdosa, manusia kehilangan terang Allah. Pada waktu manusia berdosa, manusia putus hubungannya, karena firman Tuhan katakan Tuhan datang untuk apa? Berbincang-bincang di Taman Eden. Akibat karena dosa, manusia mulai banyak berbuat kejahatan. Saudara ingat bahwa kejadian ini sesudahnya ceritanya Abel, ya, dibunuh oleh kakaknya Kain. Saudara-saudara, kejahatan mulai dari situ dan makin bertambah. Dan saudara, saya ingin sampaikan bahwa kejahatan di muka bumi ini tidak akan berhenti sampai Tuhan Yesus datang kedua kali untuk memerintah dunia ini. Dan iblis diikat dan dilemparkan di dalam jurang maut. Baru manusia bisa terlepas dari dosa. Saudara-saudara, semua yang dijalankan oleh Tuhan Yesus, dihidupi oleh Tuhan Yesus, semuanya sudah digenapi dan sudah dinubuatkan dan benar-benar sudah ada saat ini. Saudara-saudara,
Apakah saudara yang hadir hari ini rindu agar hidup yang ada sekarang ini dan yang sedang sisa ada di muka bumi ini, hidup bukan lagi dalam kuasa iblis, tetapi hidup di dalam terangnya, hidup di dalam kebenarannya, hidup di dalam persekutuan dengan Bapa di sorga. Saudara-saudara yang dikasihi, banyak orang di muka bumi belum mendengar Injil kasih karunia ini. Tapi saya percaya, jikalau kita yang sudah mendengarnya, kita harus memiliki sikap hati untuk mau terbuka. Karena untuk itulah kita diciptakan. Firman Tuhan katakan, saudara dan saya, kita manusia, diciptakan menurut gambar dan teladannya Tuhan. Tetapi saudara mungkin berkata, kenapa manusia sejahat ini semua di sekarang ini? Peperangan, kejahatan di mana-mana. Saudara mungkin berkata, kenapa itu semua terjadi? Karena orang belum benar-benar menempatkan Tuhan paling utama di dalam hidupnya, sehingga terang itu tidak bercahaya di dalam hidup orang. Saudara, kalau dengar bahwa di mana-mana ada kejahatan, pembunuhan di mana-mana, ada juga yang sudah mengaku bahwa dia sudah orang Kristen, tetapi masih berbuat hal yang demikian. Itu sesungguhnya hanya mulut dia mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, tapi tidak mengizinkan Roh Kudus, terang Kristus itu hidup di dalam hidupnya. Oleh karena ini saudara-saudara, kerinduan kami sebagai para pendeta agar setiap dari kita hidup dalam terang Kristus yang luar biasa itu. Dia menerangi, dia akan menuntut kita. Coba bayangkan, ya coba di kamar kita aja tidak ada lampu. Waktu malam bangun mau ke toilet, kalau nggak ada lampu aja, terang, tidak ada terang sedikit aja, langsung nabrak kiri kanan, bukan? Benar? Karena gelap. Tapi kalau kita hidup di dalam terang Allah, di dalam terang Kristus, kita akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Saudara-saudara, mungkin saudara bilang, saya sudah ke gereja. Benar, saudara sudah ke gereja. Tetapi apakah terang Kristus itu sudah benar sepenuhnya di dalam hidup kita? Mungkin ada yang terangnya hanya kecil, 5 watt. Karena yang dia izinkan ada 5 watt di dalam hidup. Tapi kalau dia mau merindukan untuk makin besar, makin bercahaya di dalam hidup ini, maka hidup ini makin indah. Kita tahu bedakan mana yang salah, mana yang benar dalam hidup ini. Saudara, kalau kita di dalam Tuhan kita, orang berbicara dengan kita saja, saat dia mau nambah-nambah ngomong atau nipu-nipu, kita sudah terasa tuh. Benar, rasa. Kenapa? Roh Tuhan yang ada dalam kita itu sudah dikasih was-was bahwa ini bahaya. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi, hari ini saat engkau sudah hadir di sini, tentu doa dari kami hamba-hamba Tuhan adalah biarlah perjalanan hidupmu di muka bumi ini tidak nabrak sana nabrak sini, tetapi hidup dalam jalan karena ada terang. Dan Tuhan itu luar biasa, dia memberikan firman-Nya sebagai guidance, dia memberikan Roh Kudus sebagai guidance, dia memberikan hamba-hambanya untuk membantu kita supaya apa? Kita bisa berjalan di dalam kebenaran. Biarlah Christmas
yang dirayakan di muka bumi ini dengan segala macam. Ada yang berpesta, ada yang bermabuk-mabukan, ada yang holiday, ya. Tiap orang punya pilihan. Tetapi biarlah kita hari ini, ya, mengingat akan kasih Tuhan, mengingat akan kebaikannya yang menuntun kita kepada kehidupan. Kita boleh terus berjalan di dalam jalan itu. Tidak ada yang selain di muka bumi ini seperti Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada nama di mana di dalam nama itu kita memperoleh keselamatan hidup. Ingat loh, yang paling penting dalam hidup kita itu apa kira-kira? Keselamatan sebenarnya. Coba saudara bayangkan, punya uang banyak sekali, tenar gitu. Tapi pada waktu di tempat tidur di rumah sakit, dokter bilang, waktumu tidak lama lagi, Om. Biasanya apa yang dipikirkan? Ya mungkin ada langsung pikir, warisanku lari kemana gitu kan. Ya mungkin begitu. Tetapi kebanyakan saya ingin katakan, yang lebih penting adalah kemana kita pergi sesudah tubuh ini dimakamkan, saudara-saudara. Di mana roh kita ini pergi. Saudara-saudara, saya sering pergi ke rumah sakit. Biasanya orang yang ada harapan dalam Tuhan, meskipun ada campur, ada khawatirnya, tapi ada keberanian bahwa saya ada harapan kekal, hidup kekal. Tapi kalau yang selama ini hidupnya menolak Tuhan, kebanyakan begitu baru bisik-bisik kayak Om Sen. Gimana Om Sen berdoa untuk kita gitu, supaya bisa selamat. Saya bilang, saya tidak bisa selamatkan Bapak. Yang selamatkan hanya Tuhan Yesus, dan Dia sudah mati 2000 tahun yang lalu untuk kita. Kesempatan masih hidup ini, saya bilang benar-benar terima Dia dan akui Dia dalam hidupmu, dan buktikan di dalam imanmu, buktikan dalam perbuatanmu, sehingga itu kau diterima. Jangan orang bilang, oh yang penting aku percaya ke Tuhan Yesus. Itu namanya murahan, saudara-saudara. Tidak ada bukti. Coba satu pria datang ke satu girls bilang, I love you. Tapi orang tua bilang, kapan kawin? Pikir-pikir dulu. Itu kebanyakan omong kosong itu. Tapi kalau orang yang serius mau menikah dengan anak gadis kita, pasti dia akan bawa orang tuanya untuk berbicara masa depan anak-anak. Dan dibuktikan datang ke gereja untuk didoakan, diberkati. Itu baru namanya benar. Berapa banyak orang yang bilang, oh saya percaya Tuhan, tapi nggak mau ke gereja. Saya ragu bahwa itu adalah iman yang benar atau yang asal bunyi aja. Kalau iman yang benar, dia punya lapar dan haus, di mana firman Tuhan itu disampaikan. Lapar dan haus orang untuk apa? Berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, saya tidak mau panjangkan lagi. Tapi saat ini, bagi saudara yang tahu bahwa kecenderungan kita suka berbuat dosa, harus bereskan dan katakanlah, Tuhan Yesus Sang Raja dunia, terang dunia, hiduplah di dalam hidupku. Saudara, apa yang ada di dalam kita itu yang akan kita lakukan. Kalau dalam hati kita penuh dengan kebencian, penuh kata-kata keluar yang dari kata-kata kita adalah kata-kata kebencian. Benar nggak?
Kalau yang sukanya, maunya hanya gosip orang, karena di dalam, biar di mana aja dia pasti gosip orang. Di pesta kawin pun dia gosip, itu bajunya itu pinjaman. Karena apa? Di dalamnya ini. Tapi kalau kita benar-benar sudah dibereskan menjadi terang ajaib yang mulia itu tinggal dalam hidup kita, yang keluar dari kita adalah apa? Puji Tuhan meskipun disakitin, aku ampuni meskipun disakitin, aku memberkati meskipun aku dicela, aku doakan dia meskipun aku dihina. Benar gak? Dan itulah arti dari terang dunia ini. Dan saya percaya kalau kita berkata, Tuhan, saya mau berubah, Dia akan memberikan kuasa Kristus yang telah memerdekakan kita. Kemurahan Kristus, grace-nya Kristus itu akan memampukan kita untuk hidup di dalam kemenangan itu. Saudara, jangan lewatin waktu kita. Rata-rata di sini ada beberapa sudah berumur. Jangan sisa hidup kita menjadi celaan anak cucu kita. Ada yang cucu bilang begini, Opa sama Oma ke gerejanya Om Sam, tapi di rumah berkelahi terus. Yang satu ngomong, yang satu balasnya lebih keras, yang satu balas lebih keras. Kenapa? Karena terang Kristus itu belum menembusin. Yang ada di sini apa? Hatinya dibungkus dolar. Kalau dolar lagi turun, hatinya dakdikduk. Tapi imannya turun, dia tidak khawatir sama sekali. Oleh karena itu, saudara-saudara, Tuhan sudah lahir bagi kita. Tuhan sudah menyediakan yang terbaik untuk kita. Bagaimana respons kita, bagaimana keterbukaan hati kita akan menentukan hasil akhir dari hidup kita. Saya sering mengumpulkan orang, saya tahu masih banyak kebencian dalam hati mereka. Ya, ada ibu yang sudah umur 80 lebih, tapi masih bisik, saya benci dengan ipar-ipar saya. Kenapa? Ya dulu, waktu saya pacaran dengan saudara mereka, belum apa-apa, aku sudah dihina dulu. Dan sudah puluhan tahun loh, masih aja benci, bayang. Kalau kita tidak melepaskan itu semua dan digantikan dengan kuasa yang baru, kuasa Kristus, kuasa cahaya yang mengalir, kita akan hidup dalam kegelapan sampai gelap di kubur itu. Oleh karena itu, saudara-saudara, hari ini saya tidak main-main bahwa Kristus itu benar-benar sudah lahir untuk memerdekakan kita. Dia sudah lahir untuk memberikan kita hidup, bukan asal hidup. Banyak hewan juga hidup, banyak manusia hidup, tapi tidak memiliki arti daripada hidup itu. Hidup, tapi sudah kehilangan kemuliaan Allah itu, sudah kehilangan cahaya itu. Ingat loh, setiap kita sedang dipulihkan untuk makin menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Adam yang pertama itu gagal, tapi Adam yang kedua, dia menang atas semua cobaan dosa, dan dia setia sampai akhir, finish well sampai akhir. Dan dia rindu membawa orang-orang yang mengikutinya, yang percaya kepadanya, sampai selama-lamanya hidup kekal. Saudara-saudara, mari saat ini kita akan berdoa, karena jam 7 tepat saya sudah dibilang bahwa makanan sudah akan ready, ya. Tetapi lebih penting hari ini, saudara, saya tidak mau banyak ini lagi. Tapi kalau saudara adalah pribadi yang berkata bahwa Tuhan, saya ingin hidup dalam terang-Mu, saya mau membuka diri. Saudara boleh menaruh tangan saudara di dada saudara.
Tidak usah lihat ke kiri dan ke kanan. Tapi ini adalah doamu. Ini adalah doamu. Satu pertobatan sungguh-sungguh bahwa Tuhan, saya sudah sering dengar bahwa Engkau adalah terang dunia. Tapi saya masih hidup bercampur dengan kegelapan. Tapi hari ini saya benar-benar mau hidup di dalam kebenaran. Mari Tuhan, Kau jamah setiap anak-anakmu. Engkau dengar seruan doa dari anak-anakmu. Kami ingin berubah. Kami ingin menempatkan Engkau sebagaimana harusnya Tuhan itu dalam hidup kami. Bukan kami yang raja, bukan kami, tetapi Engkau yang raja di dalam hidup kami. Bukan kami yang mengatur hidup kami, keterbatasan kami, tapi kami mau hidup dalam pimpinan-Mu ya Tuhan, karena kami diciptakan oleh-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Biarlah setiap kami makin menangkap lebih dalam arti dari kelahiran-Mu di muka bumi ini, sehingga kami tidak merayakan seperti orang lain merayakan. Kami merayakan untuk kemuliaan-Mu, karena kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Hamba berdoa biarlah Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu. Biarlah tiap dari kami boleh pulang dalam damai sejahtera yang sejati, dalam sukacita yang benar-benar lahir dari dalam hati kami. Kekuatan kasih yang mengubah hidup kami, sehingga orang melihat Kristus di dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari ini. Biarlah message yang pendek ini Tuhan tidak disia-siakan kami lagi, tapi kami benar-benar mau benar-benar membuka hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari sini, saudara. Kita kalau bisa bertemu dengan Ibu Foni ini beberapa minggu terakhir ini sebenarnya satu yang perlu kita rayakan benar. Karena pada waktu bulan Mei ia dibawa oleh anak-anak. Saudara tahu anaknya yang bernama Ike, yang punya koi kafe itu. Dan ini kuenya dia, saudara belum pernah lihat kue secantik ini. Ya, kue ulang tahun secantik. Dia naik cruise di Switzerland. Tahu-tahu tidak suka makan, tidak suka ini, sampai anak-anak bingung kenapa kok si Oma ini mau dirayakan, tahu-tahu tidak suka makan. Akhirnya bawa ke rumah sakit di Switzerland. Di sana katanya nggak apa-apa nih, tapi dia masih tetap terus nggak suka makan. Tapi waktu cepat kembali baik, bawa ke sini, diketemukan bahwa jantungnya itu sudah pipa-pipa yang paling utama dari namanya apa tuh? Iya, itu pipa utama itu menipis, sudah hampir meledak. Kalau itu terjadi, pecah atau lubang, maka bocor, sudah tidak ada lagi. Jadi hari ini memang kita berikan so spesial. Dan memang benar hari ulang tahun hari ini loh, saudara. Bukan kemarin, hari ini.
Umur berapa? Umur 80. 80. Anugerah Tuhan dalam hidup ini. Operasi waktu itu kita ke hospital Orta, pipa besar Orta itu yang ini mau pecah, ya. Operasi itu gantikan semua itu 13 jam di North Shore Hospital, private hospital. Kita nunggu, katanya 7 jam, 8 jam, terus. Kalau mereka bilang kalau masih bisa hidup, itu semua anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Ya, saudara, kita hanya bisa sebagai ini sambil makan aja. Tadi bukan jam 7, jam 6, jam 6. Sorry. Jam 6. Saya lihat ada yang komplain, terlalu lama tuh. Dan kita akan doakan dan ini ya, mari Ibu Ruth sebagai saudaranya yang selalu adiknya selalu ya bersama-sama ya kita mendoakan agar Ibu Foni boleh hidup di dalam kebaikannya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih yang luar biasa. Jikalau anakmu Foni boleh hidup dan boleh bersama-sama dengan kami, itu semua karena anugerah. Kalau ia ditambahkan 1 tahun lagi di dalam hidupnya, ini karena anugerah. Ia masih dapat bertemu dengan anak-anak, menantu dan cucu-cucu. Itu semua anugerah Tuhan. Tidak ada kata yang bisa kami sampaikan kepadamu kecuali dari dasar hati kami. Kami benar-benar mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Hamba mohon, biarlah Engkau terus menjaga dia sama seperti Engkau telah menjaga dia beberapa bulan yang terakhir ini, di mana ia boleh hidup semata-mata karena anugerah-Mu di dalam hidupnya. Dia hanya ingin memberikan, dedikasikan sepenuhnya hidupnya untuk-Mu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Apa saja yang dia bisa kerjakan, dia kerjakan untuk kemuliaan-Mu. Tapi biarlah Engkau terus membawa dia supaya ia hidup dalam kasih dan kemurahan-Mu selama-lamanya. Dan Tuhan, teguhkan semua yang telah Engkau berikan di dalam hidupnya, sehingga ia hidup di dalam kasih karunia-Mu semata-mata. Terima kasih untuk hari ini. Biarlah Engkau berkati anak-anak dan cucu dan menantu semuanya. Biarlah Tuhan yang campur tangan. Itulah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur. Amin.